Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari di dalam program pelayanan podcast Emana. Kita akan bersama-sama bersekutu, dan hari ini yang akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Kenny. Halo Saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Halo Saudara Stephen, senang bisa kembali. Amen. Bersama-sama kita membahas firman Tuhan. Amin. Dan juga sebelumnya menyapa dulu. Salam damai sejahtera kepada seluruh saudara-saudari para pendengar podcast. Semoga firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesediaannya Saudara Kenny. Saudara-saudari, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan porsi persekutuan kita hari ini. Porsi persekutuan kita hari ini diambil dari pembacaan di dalam Roma pasal 9 ayat 19 sampai 33. Kemudian dari topik ini dari porsi ini kita mengambil satu topik untuk kita sekutukan bersama-sama, yaitu judulnya adalah kuasa tukang periuk. Puji Tuhan, semoga firman ini bisa menguatkan kita. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Roma pasal 9 ayat 21. Sana dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Saudara Kenny bisa membawa kita melihat kaitan dari porsi pembacaan kita dengan judul persekutuan kita. Silakan Saudara Kenny. Amin. Baik, saudara-saudari, di dalam Roma pasal 9 ayat 21, yaitu ayat yang baru saja Saudara Stephen bacakan, kita melihat ada dua fakta. Pertama adalah Allah adalah tukang periuk kita, sedangkan kita adalah tanah liat yang berada di dalam tangan Allah untuk dibentuk, disiapkan menurut kehendak dari tukang periuk itu sendiri, yaitu diri Allah. Ini adalah dua fakta yang harus kita sadari, karena ini sangat berkaitan dengan guna atau berkat, bahkan fungsi kegunaan kita di dalam hidup kita sendiri, bahkan di dalam tangan Allah. Kalau kita bicara sebuah bejana tanah liat, saya ambil contoh sebuah poci, kita tahu itu juga sebuah bejana yang dibuat dari tanah liat. Saya diberitahukan oleh seorang saudara yang saya kenal, memang dia juga seorang yang menyukai atau mengoleksi poci-poci yang spesial ya. Nah, ketika saya dijelaskan, awalnya ketika saya melihat poci itu, memang poci itu begitu indah, bentuknya mungkin sama, tetapi coraknya, warnanya berbeda. Lalu saya bertanya, harganya berapa? Ternyata harga yang disebutkan itu mengejutkan saya. Sangat jauh dari praduga saya. Harganya begitu mahal, lalu saya bertanya, mengapa harga poci ini begitu mahal? Pertama, dia berkata bahwa poci ini dibuat oleh seorang tukang, seorang tukang yang spesial, yang terkenal. Jadi poci ini sudah bisa dikatakan sebagai hasil karya art dari seorang seniman periuk. Kedua adalah proses yang dilewati poci ini juga spesial, artinya dia melewati satu proses yang panjang, tekanan yang tinggi, sehingga menghasilkan satu poci
dengan bentuk yang mulus, begitu indah, bahkan warnanya begitu cemerlang. Jadi dari cerita saudara tersebut, saya menyadari, saya mengingat ayat di dalam Roma pasal 9:21 ini, bahwa hari ini kita sebagai tanah liat yang di tangan Allah, kita bisa berguna, kita bisa menjadi berkat yang besar. Ini sangat bergantung pada dua hal. Pertama adalah kita harus tahu siapa tukang periuk. Namun saudara-saudari, ada kabar sukacita. Tukang periuknya bukan saya, tukang periuknya bukan siapa saja, tapi tukang periuknya adalah tukang periuk yang paling sempurna, yaitu Allah itu sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak ada masalah di atas tukang periuk. Masalahnya adalah kita ini sebagai bejana tanah liat ini, seringkali kita tidak rela untuk dibentuk. Kita tidak taat, kita tidak mau dengan tenang, dengan terbuka membiarkan tukang periuk itu membentuk kita. Tetapi melalui Roma pasal 9 kita harus belajar satu hal, bahwa di dalam tangan Allah kita harus belajar membiarkan Allah mengatur segala sesuatu bagi kita. Dia yang akan mengatur roda pelarikan lingkungan kita. Itu saudari bisa melihat di dalam Yeremia pasal 18 ayat 3. Kadang berputar dengan cepat, kadang berputar dengan lambat, kadang berputar dengan hebat, kadang berputar dengan lembut. Semuanya ini adalah ada di bawah pemikiran, perancangan dari tukang periuk. Mengapa harus berputar dengan cepat? Mengapa harus lambat? Mengapa harus hebat? Mengapa harus lembut? Tujuannya adalah supaya tukang periuk dia bisa menghasilkan satu bejana yang kudus, yang tidak bercacat, yang berharga, yang layak dipakai. Bahkan menjadi satu bejana untuk tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini tidak lain adalah mengekspresikan, menampilkan hikmat dan keahlian dari tukang periuk kita, yaitu Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudari, mari kita melihat hari ini tidak ada masalah di atas tukang periuknya, karena ini adalah tukang periuk yang terhebat, terbaik, paling sempurna. Dia tahu apa yang dia lakukan. Maka permasalahannya yang harus menjadi latihan dan perhatian kita, yaitu kita perlu sebagai bejana tanah liat, kita perlu tunduk, menerima dengan sukarela. Kita perlu berkata, ya Allah, aku menyembah Engkau atas segala kedaulatan. Aku menyembah Engkau karena Engkau telah memilih aku menjadi salah satu di antara anak-anak, dan bahkan menjadi salah satu di antara para hamba. Kita perlu membiarkan Tuhan membentuk kita. Maka, saudara-saudara, ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa kita telah dibentuk menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Semoga persekutuan singkat ini membawa kita melihat bahwa kita perlu belajar mengucap syukur, menerima dengan terbuka, tunduk taat di dalam tangan pembentukan tukang periuk kita, yaitu Allah Sang Pencipta kita. Mulia bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Kenny. Saya juga sangat menikmati apa yang disampaikan. Saudara-saudari, hari ini kita perlu menyadari ya bahwa kita adalah tukang periuk ya, atau tanah liat yang sedang dibentuk untuk menjadi bejana ya. Allah kita adalah tukang periuknya dan kita adalah bejana yang sedang dibentuk. Saudara-saudari, saya menangkap tadi bahwa hari ini yang perlu kita kerjakan adalah kita harus perlu tunduk dan taat ya. Kita tunduk dan taat kepada Sang Penjunan atau Sang Tukang Periuk kita, yaitu Allah, membiarkan Dia membentuk kita ya.
membentuk kita untuk satu rencana yang mulia, ya satu rencana yang seturut dengan perkenan Allah, ya dan hasilnya kita bisa menjadi bejana yang mengekspresikan ya hikmat dari tukang periuk yang membuat kita. Jadi puji Tuhan, kiranya kita menjadi orang-orang yang sedemikian, kita belajar tunduk kepada Allah, kita belajar taat kepada setiap pengaturannya di atas diri kita, sehingga hasilnya kita menjadi periuk ya atau bejana yang dipakai untuk suatu maksud yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri persekutuan kita, sekali lagi saya minta saudara Kenny bisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudari kita membuka hati kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami adalah Hanalia. Amin. Namun Engkau adalah tukang periuk. Ya. Allah tidak hanya pencipta, Engkau juga adalah Allah yang membentuk kami. Tuhan, hari ini kami kembali membuka hati kami. Amin. Kami kembali mengundang Kau Tuhan. Tuhan, ampuni jika selama ini kami sering menghalangi tangan pembentukan Allah. Tetapi melalui firman ini Tuhan, kami belajar mau merendahkan diri kami. Kami percaya bahwa di dalam tangan kami akan dibentuk menjadi satu bejana untuk tujuan yang mulia. Amin. Tuhan, kami tahu kami juga bukan orang yang bisa taat. Karena itu kami perlu diri-Mu sebagai ketaatan kami. Amin. Sehingga kami bisa tunduk, bekerja sama, menerima setiap tangan pembentukan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah teladan kami, Engkau juga adalah hayat di dalam kami. Mulia bagi nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara Kenny atas persekutuannya. Semoga di waktu mendatang bisa ada kesempatan bersekutu lagi. Juga bagi saudara-saudari pendengar setiap podcast Emana, kiranya firman yang telah disampaikan tadi ya boleh mendorong kita, boleh membangkitkan kita menjadi orang-orang yang taat dan yang bekerja sama dengan Allah Sang Penjunan kita. Puji Tuhan, sekian persekutuan kita. Sampai jumpa di dalam podcast Emana yang berikut. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.